Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini bersama saya Muhammad Yusuf dari Bawean FM. Kali ini kita sudah bersama dengan tim Satgas dari Kecamatan Pak Enol dan juga tim Satgas dari Satpelnya Kecamatan. Pak Hidan sebagai tim Satgas COVID di Desa Daun, dan juga tamu kehormatan kita Dr. Dani, Pak ya, yang juga merupakan anggota dari TNI AL, yang kali ini berkesempatan hadir di Desa Daun dalam acara atau kegiatan pelaksanaan vaksinasi di Pulau Bawean. Sebelumnya kita langsung saja ke Pak Enol mengenai data terkini COVID di Bawean, Pak Enol, dan juga bagaimana perkembangan vaksinasi di Pulau Bawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya sebagai tim data atau tim surveillance di Kecamatan Sangkapura, yang juga termasuk Satgas COVID Kecamatan dan juga di COVID di Desa Daun. Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat Desa Daun dan sekitarnya, khususnya di Pulau Bawean, kami juga punya untuk data di Kecamatan Sangkapura, perlu kami sampaikan bahwa dari bulan Juni 2020, karena COVID di Kecamatan Sangkapura itu ada penderitanya mulai kemarin bulan Juni tahun 2020 sampai hari ini tanggal 29 Juli 2021 yang terkonfirmasi positif sampai hari ini itu 169 orang, dan yang meninggal 39 orang. Yang meninggal karena terkonfirmasi positif PCR mencapai 22 orang, dan yang meninggal karena rapid antigen positif 17 orang sampai hari ini. Dan kasus aktif atau belum sembuh yang masih isoman itu sekitar 19 orang. Di antaranya positif antigen yang belum sembuh 13 orang. Mungkin itu dulu sebagai penjelasan awal untuk istilahnya sebagai bentuk gambaran awal penderita COVID di Kecamatan Sangkapura, dengan kedatangan nanti tamu-tamu kehormatan seperti Dr. Dani dan rombongan ini beliau sebagai koordinator lapangan di vaksinasi di titik paling timur di titik Desa Daun. Beliau nanti akan menjelaskan apa pentingnya vaksin dilaksanakan untuk mencapai imunitas kelompok khususnya di wilayah daerah timur. Mungkin dari saya sebagai itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enol. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke Dr. Dani. Bagaimana proses vaksinasi ini, pentingnya vaksin dan juga dampak apabila kita tidak tervaksin. Silakan. Jadi sebenarnya perkenalkan diri dulu, saya Dr. Dani dari Diskes Armada 2. Jadi kami datang ke sini ke Pulau Bawean dalam rangka vaksinasi massal, serbuan vaksinasi dengan menggunakan KRI Makassar. Jadi kita di sini itu membawa 100 nakes, 100 ditambah dari tim kita sendiri dari Diskes itu ada 20 orangan, jadi 120 orang. Nah, kita di sini dalam rangka untuk serbuan itu tujuannya untuk itu tadi. Jadi kita mendukung programnya pemerintah dalam rangka tercapainya herd immunity. Jadi herd immunity yang dicapai oleh Presiden Joko Widodo selama ini ya. Jadi terutama di daerah Bawean ini kita mempercepat proses itu. Jadi kita memberikan vaksin dan tujuan mencapai herd immunity, di mana COVID ini kan variannya sangat banyak. Nah, dengan tujuan itu kita berikan vaksin, namanya vaksinnya kita berikan vaksin Sinovac. Dengan tujuan setelah diberikan vaksin, jadi ketika orang kena COVID, dampaknya tidak seburuk yang belum melakukan vaksin, seperti itu. Baik, untuk vaksinasi sendiri Pak Dokter ya, sekarang ini kan tahap pertama, nanti lagi kan kita dianjurkan juga untuk vaksin untuk tahap kedua. Nah, masyarakat kita ini banyak sekali yang belum paham bagaimana proses vaksinasi ini harus dilakukan secara bertahap dan juga berkelanjutan. Nah, pentingnya melakukan vaksinasi
kelanjutan begitu dan itu bagaimana terhadap tubuh kita, dan juga nanti kita mohon disampaikan dan ketika masyarakat kita itu takut, enggan begitu Pak Dokter ya untuk melakukan vaksinasi. Oke, jadi menurut aturan dari WHO terutama ya, terus diturunkan ke Kemenkes. Jadi aturan vaksin itu diberikan dosis 0,5 mili di dosis vaksin yang pertama. Yang keduanya 0,5 mili lagi. Ya, sebenarnya dosis totalnya ada 1 mili. Cuman di dalam tubuh kita itu tidak mampu menerima dosis vaksin sebanyak 1 mili secara langsung. Jadi dipecah menjadi 2. Dengan tujuan ketika kita diberikan vaksin itu, tubuh kita mengenali secara tahap demi tahap dulu ya. Jadi satu dosis dulu, jarak 1 bulan kemudian baru dosis kedua. Nah, tujuan itu setelah dosis pertama membentuk namanya sistem imun membentuk, lama-lama ditambah lagi di booster dengan dosis kedua, nanti jadinya membentuk imunitas yang prima ya, seperti itu ya. Terus untuk masalah vaksin sendiri ini kita ketahui banyak sekali bersebaran di masyarakat itu kayak efek sampingnya itu mengerikan, sampai ada yang pingsan, ada yang kejang-kejang ya. Itu bukan dari vaksin, bukan efek samping langsung dari vaksin itu sendiri ya. Jadi vaksin ini efek sampingnya itu hanya kebanyakan sih demam seperti itu. Jadi gejala ringan. Jadi gejala vaksin-vaksin yang pada umumnya. Jadi kan vaksin ini bukan vaksin yang pertama istilahnya di Indonesia ya, kan dari kecil kita bayi juga divaksin ya. Nah, itu kan gejalanya cuma ringan. Jadi seperti itu. COVID sama seperti vaksin-vaksin yang lain. Jadi ibaratnya kita diberikan virus yang aktif ke dalam tubuh kita ya. Tubuh kita menganggapnya itu suatu penyakit. Jadi suatu penyakit itu menanggapinya dengan cara kita meningkatkan gejala-gejala ringan itu ya, seperti demam, batuk pilek seperti itu. Tapi kalau ada keluhan lain itu bukan dari vaksin itu sendiri ya. Mungkin ada gejala penyerta yang dari pasien itu sebelum divaksin. Mungkin pasiennya itu menderita istilahnya penyakit komorbid ya. Nah, itu. Jadi penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, darah tinggi, itu yang menyebabkan efek samping itu yang lebih parah seperti itu ya. Jadi himbauan untuk masyarakat di Bawean kalau bisa vaksin ya. Vaksin itu aman, vaksin itu halal. Jadi tujuannya untuk mencapai herd immunity segera tercapai, dan dengan tujuan itu maka di Pulau Bawean ini angka terindikasi COVID-nya bisa turun seperti itu ya. Baik, terima kasih. Baik, lanjut Pak Erlang. Perlu saya tambahkan dari data yang saya pegang, dari 39 orang yang meninggal di Kecamatan Sangkapura ini, bahwa hanya 1 yang yang sudah divaksin yang meninggal. Itu pun divaksin memang mungkin belum terbentuk imunitas tubuh, karena belum terbentuk imunitas tubuh itu setelah 4-3 minggu ya dokter ya. Ya, ini belum nyampe 4-3 minggu orangnya sudah terpapar dan meninggal. Dan bisa saya pastikan bahwa ini juga yang meninggal ini karena memang sudah punya penyakit bawaan. Ya, satu orang yang berat itu punya penyakit bawaan, yaitu jantung, darah tinggi, dan kencing manis. Memang dari faktor pencetusnya memang sudah banyak, ya. Itu satu. Dan dari seluruh yang sampai ngamar ya, atau sampai rawat inap di rumah sakit itu semuanya belum tervaksin, belum vaksin. Dan rata-rata yang sudah divaksin dari tenaga kesehatan, dari teman-teman aparatur desa dan masyarakat yang sudah divaksin itu yang terpapar, semuanya hampir tidak ada keluhan, bahkan hanya ada keluhan flu dan batuk saja. Itu pun hanya selama 4 hari, 3 hari paling lama. Itu efeknya. Maka teman-teman sekalian, semuanya yang belum divaksin, monggo, alulah, berilah manfaatkan kesempatan ini. Kita sampai dikunjungi oleh seorang gubernur langsung ke Bawean demi untuk mencapai herd immunity tadi yang kita katakan oleh Pak Dr. Dani tadi. Makanya saking dari perhatiannya pemerintah Jawa Timur untuk memberikan tingkat kesehatan kepada masyarakat kita di Pulau Bawean, maka jangan sia-siakan untuk bervaksin lah, karena dari manfaat ini tadi bahwa sudah jelas saya kalau misalkan memberikan informasi itu tidak berbicara karena katanya enggak, tapi saya berbicara masalah fakta data, karena saya memegang datanya di Kecamatan Sangkapura. Dan
saya pastikan itu tadi bahwa yang dari 39 yang meninggal itu hanya 1 yang belum yang divaksin. Semuanya belum divaksin, dan yang semuanya yang masuk rumah sakit yang bergejala sampai itu dikatakan probable COVID atau yang sampai sesak nafas itu belum divaksin. Nah, dari itu teman-teman sekalian, sekali lagi tolong manfaatkan kesempatan ini untuk kita ikut sadar diri bervaksin. Jangan termakan oleh hoax yang sudah beredar yang disampaikan oleh Dr. Dani tadi. Baik, terima kasih. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Untuk terakhir Pak Dokter, ini kita sangat penting, masyarakat itu juga bertanya-tanya, idealnya kita nanti vaksinasi itu sampai berapa kali? Gitu. Jadi idealnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, intinya kita vaksin itu 2 kali ya. Jadi dosis 1 mili itu dibagi 2. Jadi tapi jenis vaksin itu kan ada berbagai macam. Jadi jarak antara dosis 1 ke 2 itu berbagai macam, tergantung vaksinnya masing-masing. Ya, kalau kita pakai Sinovac, kita rentangnya cuma 28 hari. Kalau kita pakai AstraZeneca, rentangnya bisa sampai 3 bulan, seperti itu ya. Jadi intinya dosis 1 dan dosis 2 harus dilaksanakan semua untuk mencapai imunitas yang primer, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dr. Dani, Pak Saidan, dan juga Pak Enol. Demikianlah wawancara kita dengan tim Satgas di Pulau Bawean yang saat ini sedang bertugas, baik itu dari TNI AL, dari Desa Daun, dan juga dari Kecamatan Singapura lainnya. Baik teman-teman, kami himbau kembali dan kami mengingatkan kembali bahwasanya yang belum vaksin, untuk hari ini kita masih akan lanjut setelah duhur latihan ya, dan terakhir besok ya, besok terakhir. Karena vaksinasi sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Dani bagaimana kita ingin mencapai sebuah tubuh yang sehat itu tentunya dengan vaksin itu tadi. Baik, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidan, tim Satgas dari pemerintah Desa Daun, menyampaikan dan ingin melaporkan tentang pelaksanaan vaksin di Desa Daun. Perlu disampaikan pada warga bahwasanya kita pemerintah Desa Daun selain woro-woro lewat sosial media untuk menghadirkan warga melaksanakan vaksinasi di RA Muslimat NU Daun ini, juga kita telah melaksanakan mengirimkan surat per kepala keluarga untuk mengajak semua anggota keluarganya yang sudah berumur 18 tahun ke atas melaksanakan vaksin. Nah, termasuk juga mereka yang belum vaksin mendapatkan kesempatan vaksin beberapa kali yang dilaksanakan di Desa Daun. Dari kalangan guru, dari kalangan perangkat desa, kalangan penerima PKH kemarin. Yang tidak berkesempatan waktu itu sekarang secara massal ini melaksanakan vaksin. Jadi selain sosial media, saya ulangi sekali lagi, selain sosial media juga kita telah melayangkan surat ke semua kepala keluarga di Desa Daun. Ini sebanyak kurang lebih 1.700 kepala keluarga. Kita telah undang untuk melaksanakan vaksin bersama di RA ini, di RA Muslimat ini. Ini besar harapan. Kenapa? Karena kita sangat menyambut baik program dari pemerintah untuk melaksanakan vaksin. Setidaknya kita sudah berupaya ikhtiar untuk membentengi diri kita dari virus agar kita senantiasa sehat ke depan dari wabah ini yang sudah membahana di seantero dunia ini. Itu jelasnya. Oleh karenanya besar harapan kepada warga masyarakat yang sampai saat ini masih belum hadir untuk melaksanakan vaksin, dimohon dengan hormat untuk segera. Nanti setelah duhur ini hari Kamis pukul 1 sampai jam 15 nanti sore, dan besok hari Jumat juga dibuka kembali, hari yang ketiga. Ini oleh karenanya besar harapan pada semua warga masyarakat, khususnya masyarakat Desa Daun, untuk berbondong-bondong vaksin, melaksanakan vaksin sesegera mungkin. Ajak tetangga, keluarga, tetangga, serta warga di sekitarnya untuk berbondong-bondong menghadiri vaksinasi di RA Muslimat NU Daun ini. Gitu kira-kira. Terima kasih. Semoga dan mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi ini berdampak positif untuk kesehatan dan bagian dari ikhtiar kita dalam rangka pencegahan penularan wabah virus corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.